Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku mau ngucapin selamat milad buat Muhammadiyah yang ke-112. Guys, kalian tahu gak sih, jumlah sekolah Muhammadiyah di Indonesia itu mencapai 5.346 sekolah. Sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyahnya itu berjumlah 2.453. Sedangkan SMP atau MTS-nya itu berjumlah 1.599. Lalu SMA, MA atau SMK-nya itu berjumlah 1.294. Sedangkan perguruan tingginya itu berjumlah 178 yang terdiri dari 83 universitas, 53 sekolah tinggi, dan 36 bentuk lainnya. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 1 Desember tahun 1911. Nah, sekolah pertama yang didirikan oleh Muhammadiyah itu adalah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah atau yang disingkat menjadi MIDI. Selain terkenal di Indonesia, Muhammadiyah juga sudah mendunia. Apa buktinya? Buktinya itu ada 29 cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Di antaranya itu ada di Mesir, Iran, Sudan, Belanda, Jerman, dan lain sebagainya. Untuk info lebih lanjut, cari sendiri di internet. Dan kamu harus tahu ya guys, moto Milad Muhammadiyah yang ke-112 ini itu adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Muhammadiyah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basid, Ya Hafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adal, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Hamukid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Baish, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Ghawi, Ya Madin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubadi'u, Ya Mu'id, Ya Muhi, Ya Mumit, Ya Hayyul, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Dhahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Abadu, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Ghafur, Ya Rauf, Ya Malikul Mulk, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Muni', Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi,
بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berdoa itu disarankan untuk mengawalinya dengan membaca atau menyebut Asmaul Husna. Misalnya kita pengen dikaruniai rezeki, itu kita sebut nama Allah, ya, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, seperti itu. Ketika kita pengen pinter, kita sebut nama Allah, apa namanya? Al-Alim, ya. Jadi sebenarnya kita ini sebagai umat Islam ini sudah lengkap tuntunannya. Mau apapun kita diwajibkan untuk membaca basmalah. Di dalam basmalah itu ada nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi sayangnya tidak semuanya kita ini, ya mungkin termasuk Pak Nur juga ini ya, ini tidak membiasakan diri untuk menyebut asma Allah. Maka di hari yang baik ini marilah kita membiasakan amalan-amalan yang mungkin kita anggap remeh, tetapi itu menentukan hidup kita. Misalnya kita mau ke WC, mau masuk ke WC gitu ya, adakah yang sudah berdoa? Pak Nur yakin enggak semuanya. Mau makan pun juga enggak semuanya berdoa, mau tidur pun juga enggak semuanya berdoa. Lah ini kan artinya kita sudah belajar tapi tidak mau melaksanakan. Seperti yang disampaikan Pak Nur dulu ya, pendidikan, pelatihan itu intinya adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Siapapun yang dididik, siapapun yang dilatih itu seharusnya berubah. Sing maune weden dikongkon maju rawani, setelah dididik jadi wani, seharusnya kan begitu ya. Haris ngomong apa ini? Ngomong apa Haris? Ya dicatat ya omongannya Pak Nur ini nanti ya, tempel di sana nanti. Yang tidak bisa matematika, setelah dididik, setelah dilatih pelajaran matematika seharusnya kan bisa. Tapi anehnya itu ada orang itu yang dididik sama enggak itu sama aja. Terus belajar tentang sholat ya, belajar bacaan sholat, tapi ya enggak sholat. Ini artinya dididik sama enggak itu sama saja. Ini kalah dengan lumba-lumba. Pak Nur beberapa tahun yang lalu itu ke Malang ya, terus melihat ada pelatih lumba-lumba itu sedang melatih. Setiap kali bisa melakukan apa yang diinstruksikan itu, ikannya itu dikasih makan, dan lumba-lumba ini bisa gitu. Tapi anehnya manusia ini
kalah sama lumba-lumba. Dilatih karo ora padha ae. Ini yang sering Pak Nur sampaikan ya. Kiwit cilik sampai gede, dari TK sampai kelas 9 SMP, nulis itu kan setiap hari. Sing jenenge nulis iku saben dina. Tapi yo ngono, ana sing apik, ana sing elek tulisane iki. Dilatih nulis sing apik, yo gak apik-apik. Itu artinya dididik sama ndak sama saja itu. Maka di pelajaran bahasa Jawa nanti yang akan Pak Nur nilai tulisannya, tulisanmu elek, bijimu jelas elek, gitu aja. Kalau jawabannya bener gimana Pak? Pak Nur itu males ndelok tulisan sing elek-elek itu males. Wes gak tak waca, gak tak apa, tak biji elek, gitu aja. Males. Kenapa? Karena kalian sudah dididik dari dulu sampai sekarang ya, tulisannya elek. Pak Nur pernah menyampaikan di kelas berapa ya? Kelas 7A kalau nggak salah, sama 7B. Apa bedanya tukang batu, tukang bangunan sama kamu? Apa bedanya tukang bangunan sama kamu? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan maju. Saya kasih hadiah 5.000. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, 5.000. Pak Nur temenan, duit 5.000. Gari 5.000 tok. Loh, 5.000 ya. Siapa yang bisa menjelaskan bedanya tukang bangunan, tukang batu sama kamu? Yang bisa ambil 5.000. Ada? Ada Sel? Harus bener loh ya, karena Pak Nur sudah menjelaskan di kelasmu ya. Oke, yuk silakan Sel. Beri tepuk tangan untuk Axel. Oke, saya bakal jelasin apa perbedaannya tukang batu sama diri kita sendiri. Jadi ya, tukang batu ya tugasnya itu cuma kayak memahat batu doang, kayak istilahnya petambang gitulah, petambang. Tapi kalau ya kayak diri kita sendiri, itu ya kita bisa lakuin apa-apa, bebas pokoknya, itu hak kita. Nah tapi untuk ngelakuin itu ya juga butuh namanya ilmu. Ya kayak misalnya ya kayak mau nulis ya belajar nulis, mau belajar baca ya belajar baca, gitu. Itu setahu aku Pak. Oke, beri tepuk tangan dulu, beri tepuk tangan dulu. Oke, belum bener, tapi nggak apa-apa ya. Oke, ya ini karena ini setelah ini ada penampilan ya. Segera Pak Nur simpulkan bedanya tukang bangunan, tukang batu sama kamu. Kalau tukang bangunan termasuk ayahnya Pak Nur. Ayahnya Pak Nur itu tukang batu di kampung. Itu pakaiannya kumal, kotor, tetapi hasil kerjanya itu bagus. Kamu lihat Mugaro ini yang mengerjakan ini pakaiannya nggak sebagus kamu, pakaiannya jelek tapi karyanya bagus. Bedanya sama kamu apa? Pakaianmu bagus, tulisanmu elek. Itu kesimpulannya. Ayo siapa sih nggak terima maju? Ayo siapa sih nggak terima maju? Tak ulangi sekali lagi, nanti Pak Nur tunjuk satu untuk menyimpulkan. Perbedaan tukang batu, tukang bangunan sama kamu
Kalau tukang batu itu pakaiannya kumal, ya toh, nggak sebagus kamu, tapi hasil karyanya bagus, iso bangun cito, iso bangun gedung-gedung tinggi, itu tukang batu itu. Bedanya sama kamu apa? Pakaianmu rapi, wangi, tulisanmu elek. Yuk, siapa yang bisa mengulang? Siapa? Satu putra, satu putri. Setelah itu ada penampilan Pasgarda. Siapa? Satu putra. Yuk. Ada? Oh, tak tunjuk, tak tunjuk. Faik, Aik. Yang putri saya tunjuk. Siapa? Sing wedok. Sing wedok tak tunjuk. Siapa? Nah, itu ya, silakan maju. Yuk, Apa jelasin yang tadi? ya, kesimpulannya. Kesimpulannya, kalau misalnya kamu aja yang bajunya bagus-bagus ya, tapi tulisanmu jelek, itu artinya sama aja, nggak ada bedanya lah sama orang yang nggak belajar gitulah. Ini nyimpulin kok salah ini. Oke, silakan. Bedanya sama tukang batu sama kita itu, tukang batu itu pakaiannya ele-ele berdebu terus juga, tapi punya hasil yang sangat bagus seperti kayak rumah-rumah yang kita tinggali sama gedung-gedung yang ada di sini. Kalau kita pakaiannya udah rapi tapi tulisannya aja masih jelek gitu. Saya juga menyadari. Ya. Seharusnya malu nggak tulisan jelek itu? Seharusnya malu nggak punya tulisan jelek? Nggak tahu. Yo isin lho rek, wong tulisannya wong ganteng-ganteng ini tulisannya elek.